Bapak yang baik, kami ucap syukur sukacita yang besar Tuhan, kami merayakan hari ini sebagai kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasih. Terima kasih Bapak, sebentar kami menerima yang terbaik kepada Engkau, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami Tuhan, firman-Mu yang membebaskan kami dan memberikan kami arahan kemana kami harus melangkahkan kaki kami hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus supaya memberikan kami pewahyuan, pengetahuan dan hikmat sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada hari ini, dan firman-Mu itu yang akan melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dan kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata amin. Shalom. Shalom. Siapa yang dikasihi Tuhan? Siapa yang disayangi Tuhan? Katakan kiri kanan, Engkau juga aku sayangi. Engkau juga aku cintai. Haleluya. Amin. Kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau kita dicintai Tuhan, kita hidup seperti layaknya orang yang dicintai Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita tahu, oh ya Tuhan mengasihi aku. Kalau Dia mengasihi aku, berarti Dia gak akan jauh-jauh ya. Amin. Ya. Nah, kita melanjutkan tema kita ya, yaitu tentang mengakses kekayaan surgawi, dan hari ini kita berkaitan dengan pujian penyembahan. Sebelum ke bab selanjutnya tentang pujian penyembahan, kita perlu mengingat satu hal, ya kan? Nah, Tuhan itu tidak pernah menahan kekayaannya. Amin. Yang perlu berubah adalah cara kita mengaksesnya. Ya. Di sesi pertama sampai sesi terakhir kemarin, ya, itu adalah perjalanan, ya, untuk mengubah pola pikir kita, kemudian membuka akses kita ke surga. Nah, di bab pertama dikatakan di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan pada waktu itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Surga bukan tempat yang jauh. Amin. Surga adalah realitas yang bisa dialami saat ini. Ya. Di surga ada apa? Tidak ada kekurangan. Amin. Ada sakit nggak? Tidak ada. Ada kekacauan nggak di surga? Tidak ada. Jadi kehendak Tuhan itu apa? Realitas surga itu terjadi juga dalam hidup kita di bumi ini. Amin. Ya, kemudian yang selanjutnya, halangan untuk mengakses kekayaan surga. Ya. Masalahnya bukan Tuhan ini tidak memberi, tapi ada halangan dalam diri kita. Yaitu apa? Pola pikir lama kita. Ya, mental kekurangan kita, ketidakpercayaan kita. Terus fokus kita pada apa? Pada dia atau pada keadaan kita. Nah, kita sering lebih percaya realitas dunia yang kelihatan oleh mata jasmani kita, yang dapat dirasakan oleh daging kita, daripada realitas Tuhan. Itu halangan terbesar bukan di luar, tapi di dalam pikiran kita. Oke? Kemudian yang selanjutnya apa? Tentang kehidupan yang berkelimpahan. Yesus berkata seperti ini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu adalah bukan hanya uang di sini, ya, tapi apa? Damai, sukacita, kasih, apalagi kesehatan termasuk enggak? Kesehatan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu kelimpahan. Jadi kelimpahan adalah kehidupan dari surga yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, selanjutnya tentang 4 alam kelimpahan untuk kita belajar. Ya, kan harus diulangi lagi ya, direview lagi supaya ingat. Nah, kita belajar apa itu ada 4 level kelimpahan. Yang pertama, ya, mulai dari kekurangan atau defisit. Kemudian cukup untuk diri sendiri. Ya. Terus meningkat lagi, cukup untuk berbagi. Amin. Terus kemudian kelimpahan untuk menjadi berkat yang besar. Ya. Nah, Tuhan tidak mau kita berhenti di cukup. Siapa mau berhenti di cukup aja? Ya adalah. Nah, Tuhan mau
penuh rindu. Kita hidup di dalam kelimpahan yang berdampak. Amin. Siapa mau punya kelimpahan yang berdampak? Haleluya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang menciptakan alam kelimpahan itu. Bagaimana masuk caranya ke surga? Ya, menciptakan alam kelimpahan itu seperti apa? Kita tidak menunggu keadaan berubah. Amin. Kita menciptakan atmosfer rohani itu sendiri. Melalui apa? Ya, perkataan. Terus apa lagi? Iman. Terus sikap hati. Ya. Apa yang kita percayai dan ucapkan menciptakan relasitas hidup kita. Amin. Ya. Nah, atmosfer rohani menentukan hasil hidup kita. Ya, seperti itu. Atmosfer yang kita ciptakan itu menentukan hasil dari hidup kita, produktivitas hidup kita. Ya. Kalau ikan itu nggak dimasukkan ke air yang harusnya dia hidup di situ, dia bisa hidup nggak? Tapi karena kita ciptakan atmosfer air, ya kan, kemudian ikan itu ada di situ dan kita kasih makan segala makanan ada di situ, dia hidup nggak? Hidup. Ya. Nah, ikan hidup untuk apa? Kita makan, kita panen, ya kan, kita nikmati, ya enggak? Sama, kita ini hidup, Tuhan ingin kita hidup karena apa? Tuhan ingin menikmati hidup kita juga, amin? Amin, bukan mau makan kita, mau menikmati hidup kita, ya. Nah, kemudian kita belajar apa? Mengakses lewat iman. Di Ibrani waktu itu, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kunci pentingnya apa? Iman itu bukan perasaan, beda. Iman juga bukan logika. Jadi kalau kita membuat keputusan berdasarkan perasaan dan berdasarkan logika, itu bukan nature kita. Amin. Iman adalah percaya sebelum melihat. Amin. Bahkan apa? Iman ini bukti dari apa yang tidak terlihat. Jadi kita jangan minta bukti lagi gitu. Karena iman itu walaupun nggak terlihat itu sudah jadi barang bukti. Amin. Ya, jangan minta bukti lagi. Banyak orang menunggu bukti dulu, tapi Tuhan berkata percaya dulu. Amin. Ya. Iman adalah tangan, ya, iman itu seperti tangan yang mengambil dari surga. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mengambil pakai iman. Nah, kemudian selanjutnya naik dan turun. Kemarin kita belajar itu, ya. Kita belajar bahwa ada aktivitas rohani, ada pola kerajaan surga. Ya, surga terbuka, malaikat naik turun, ada koneksi antara surga dan bumi. Amin. Ya, artinya apa? Kita tidak hidup sendirian. Ada aliran dari surga ke bumi. Namun, nah ini namun ini yang jadi masalah, ya kan? Tidak semua orang mengalami hal itu secara nyata. Kenapa? Karena mereka belum tahu cara masuk ke dalam aliran itu. Kalau sudah tahu cara masuknya ya bludas-bludus, ya, gampang, ya. Makanya kita belajar di sini. Ya, mereka belum tahu. Nah, kesimpulannya dari bab 1 sampai bab 7 sebelum kita masuk ke bab selanjutnya ini, ya, kita belajar. Surga itu tersedia, amin. Kelimpahan itu nyata apa nggak nyata? Nyata. Halangan bisa disingkirkan ya? Bisa. Kuncinya apa? Iman. Nah, atmosfer itu bisa diciptakan. Tapi sekarang muncul pertanyaan besar. Bagaimana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan secara nyata? Hadiratnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Kita ini adalah pembawa hadirat Tuhan. Amin. Ya. Tapi bagaimana kita masuk dalam hadirat itu secara real, secara nyata? Bagaimana kita membuka langit dalam kehidupan kita ini? Ya. Nah, kita akan belajar di sini tentang pujian dan penyembahan. Jika iman adalah tangan yang mengambil dari surga, nah pujian penyembahan ini adalah pintu yang membuka surga itu. Ya. Kita mau ulurkan tangan sepanjang apapun, ya, tangannya gede sekalipun, ya kan, nggak akan bisa ngambil apapun kalau itu nggak terbuka. Amin.
Ya, padahal aksesnya sudah disediakan. Siapa mau masuk? Siapa mau punya kuncinya? Tidak ada yang mau. Kita belajar sekarang. Mengakses kekayaan surga lewat pujian penyembahan. Kita lihat di dalam Mazmur 57 ayat 6. Mazmur 57 ayat 6. Silakan dibaca. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Yang atasnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini ayat ini sampai di dalam perikop ini sampai 2 kali. Di ayat 11-nya, ya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Padahal di sini, ya kan? Di sini Daud ini mengalami apa? Ancaman. Amin. Ya. Dikatakan di ayat sebelumnya, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Singanya nggak kepengen, nggak suka makan kambing domba. Ya. Tapi disebutkan singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Siapa anak-anak manusia? Ya. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 7, mereka memasang jari terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ini kondisinya seperti itu. Tetapi Daud memilih apa? Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya. Mulai kita merubah pola pikir kita, ya. Dari suatu ibadah atau suatu doa atau suatu pertemuan dengan Tuhan ini, jadikan itu menjadi akses surgawi. Amin. Ya, setiap kali ibadah, setiap kali memuji dan menyembah, setiap kali kita berdoa, jadikan itu menjadi akses surgawi. Ya, cuma sekedar rutinitas. Amin. Ya. Banyak orang berpikir seperti ini. Pujian ini kadang sebagai pembuka ibadah. Kalau mau ibadah dibuka dulu dengan pujian. Saya pernah punya rekan, ya, kalau mau mendoakan orang harus nyanyi sih. Ada, ya kan? Kalau mau padahal itu kondisinya nggak memungkinkan kita nyanyi, tapi nggak bisa Pak Sam. Kita harus puji dulu, harus merasakan dulu hadiratnya. Tidak seperti itu, ya. Nah, pujian, banyak orang berpikir pujiannya hanya sekedar pembuka ibadah. Penyembahan itu bagian sebelum khotbah, misalnya seperti itu, ya kan? Ada tuh dibikin seperti itu, liturgi seperti itu, ya. Nah, tetapi firman Tuhan ini menunjukkan apa? Pujian dan penyembahan adalah pintu masuk ke dimensi surga. Amin. Amin. Ya, bayangkan sebagai jadi pintu masuk ke dimensi surga ini ketika kita menyembah itu bayangkan sebagai kita ini lagi bersandar pada bahunya Yesus. Makanya kita bisa bayangkan namanya keintiman itu seperti apa. Ketika kita sama pasangan kita bersandar, ada keintiman, ya. Kira-kira kita ngomong apa aja dia dengar nggak? Dengar. Ya. Kalau kita nggak ada keintiman, kita ngomong apa saja dengan pasangan kita, ya dia asik aja mainnya. Scroll sana sini sana, ya kan? Pernah lihat video berpose di foto sama pasangannya asik netral kayak lagi foto. Ya, dan seperti itu ya. Nah, jadi pujian dan penyembahan itu adalah pintu masuk ke dimensi surga. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan seperti ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi begitu kita mau masuk dalam pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur, dengan pujian dan penyembahan.
Artinya apa? Kita tidak sedang memulai ibadah, tapi kita masuk ke hadirat Tuhan. Ngerti ya di sini ya. Jadi mulai dirubah mindsetnya sekarang. Pujian ini bukan persiapan, ya. Pujian ini adalah akses kita, fungsi kita. Kemudian surga itu terbuka dan bukan tertutup. Amin. Banyak orang berpikir seperti, wah surga ini jauh, ya berapa kecepatan cahaya, dan Tuhan itu sulit dijangkau. Makanya kalau doa harus keras sampai bisa menggedor pintu surga. Ya. Sampai berpuasa 1 hari, kalau nggak mempan 3 hari, nggak mempan 40 hari, ya kan? Sampai akhirnya dia puasa itu nggak mempan nyampe surga. Lost door ya. Nah, tapi akhirnya berkata seperti ini. Matius 3:16 itu dikatakan langit terbuka. Amin. Langit terbuka. Ya, Yohanes 1:51 berkata, kamu akan melihat langit terbuka. Malaikat 3:10 ini yang paling disukai. Yang bawahnya, kalau atasnya paling disukai. Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, ya. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Siapa mau langit tingkap-tingkap langit dibukakan? Ya. Dan di situ dicurahkan berkat sampai berkelimpahan. Amin. Ya. Itu dinyatakan bahwa surga tidak jauh gitu, ya. Langit itu terbuka, langit itu bisa dinyatakan, dan kita bisa membuka tingkap-tingkap langit itu, dan kita bisa ambil semua yang ada di situ. Amin. Ya, artinya apa? Tuhan ingin mencurahkan sesuatu bagi kita. Amin. Ini keinginan Tuhan. Tuhan ingin dan Dia sudah sediakan, tapi kita diam aja. Kita nggak respon. Ya. Akhirnya diambil yang lain. Saya ambil lagi. Nah, mulai kita berubah mindset kita di sini ya. Kita tidak sedang berusaha mencapai Tuhan, tapi Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Amin. 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 Ya. Nah, pujian adalah kunci yang membuka portal. Pernah lihat portal? Pernah lihat portal ya? Siapa yang sering lompat portal? Ya, khusus ya, waktu zaman COVID dulu ya. Ya, portal sebenarnya di portal terobos saja. Nah, dalam kisah nyata di firman ya, di kisah para rasul 16 ayat 25-26 ya, kita lihat ya. Ini yang ekstrim ya. Kisah para rasul 16 ayat 25 sampai 22 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya, bayangkan, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Amin. Yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan, penjara terbuka. Sendi-sendinya goyah semua. Rantainya terlepas, belenggunya terlepas. Nah, apa yang terjadi di situ? Situasi berubah dulu apa belum berubah? Situasinya waktu itu berubah apa belum? Ya, ketika belum memuji. Ketika pujian dinaikkan, situasinya tidak berubah dulu, nggak dibuka dulu, pintu-pintu tidak terbuka dulu, baru mereka menyanyi bersukacita, tidak. Ya. Tapi mereka dalam kondisi yang dipenjara, dalam kondisi gelap semuanya, dalam kondisi pintu semua tertutup, dalam kondisi mereka dirantai, dibelenggu, ya mereka memuji. Artinya apa? Begitu mereka memuji, atmosfernya mulai berubah. Amin. Ya. Jadi pujian ini tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi
tapi selalu mengubah atmosfer di sekitar kita. Ya, dan atmosfer yang berubah akan mengubah keadaan kita. Amin. 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 Ya. Jadi ujian ini mengundang apa? Mengundang intervensi Tuhan, manifestasi Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 22 dikatakan seperti ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian bagi Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lihat, ketika mereka mulai memuji, Tuhan bertindak. Amin. Amin. Jadi jangan dibayangkan Tuhan santai-santai aja, begitu dia dipuji terus dia bertindak masih tidak seperti itu ya. Jadi bayangkan seperti itu. Tuhan ini sudah siap-siap ini. Dia sudah siapkan tentaranya, dia sudah siapkan segala sesuatu persenjataan yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh. Ya, ketika pujian itu dinaikkan, pintu itu semua terbuka dan apa yang dari Tuhan sudah sediakan itu keluar semua, terjadi, termanifestasi. Amin. Amin. Sama dengan masalah kita juga sama, apapun masalah kita. Tuhan sudah berikan kesembuhannya belum? Sudah kan? Tuhan sudah berikan semuanya kemakmuran, sudah berikan berkat-berkatnya. Dikatakan adalah segala sesuatu sudah dia sediakan. Amin. Dia nunggu anaknya buka pintu, buka lemari makan, ambil makanan apapun di situ. Amin. Amin. Seperti itu. Dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan. Jadi bukan saat strategi dibuat puji-pujian itu. Itu dua strategi dasar. Bukan saat pasukannya menjadi kuat dulu, enggak. Baru memuji, enggak. Ya, di saat mereka ini lemah, di saat tidak ada kemampuan, dan di saat semua enggak mungkin, mustahil, menaikkan puji-pujian. Amin. Ya, mulai berubah mindset kita di situ. Kemenangan tidak dimulai dari usaha manusia, tapi dari respon hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ulangan 28 ayat 12. Yang kita baca. Nah, sudi baca. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Tuhan akan membuka apa? Perbendaharaannya. Isi perbendaharaannya itu apa? Kekayaan surga. Ada semua di situ. Apa aja sih kekayaan surga? Ada hikmat nggak? Ada hikmat nggak? Ada kesembuhan nggak? Ada damai sejahtera nggak? Ada sukacita nggak? Ada penyediaan apa enggak? Ada kuasa nggak? Ada kebencian nggak? Ada kemiskinan nggak? Dan semua itu bisa diakses saat hadirat Tuhan itu dinyatakan. Amin. Ya. Jadi kita mulai merubah mindset kita lagi. Kita tidak sedang mengejar berkat. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan berkat itu mengalir dengan sendiri. Amin. Ya. Jadi materi ini adalah urutan yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah memuji, fokus pada siapa Tuhan. Mulai dengan ucapan syukur kita. Mazmur 150 ayat berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mulai di situ. Yang kedua, masuk pada penyembahan. Hati mulai terhubung. Ya. Ketika kita selalu praktekkan itu. Ya. Hati mulai terhubung, bukan sekedar lagu ya, tapi kita lagi membangun suatu relasi, membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Ya.
Yakobus 4 ayat 23 dikatakan Bapa mencari penyembah. Amin. Ya, Bapa mencari penyembah. Kenapa? Bukan karena dia tinggi hati supaya orang tunduk sama dia, enggak. Tuhan mencari penyembah artinya mencari relasi. Dia mau terhubung dengan anak-anaknya dan hubungannya adalah hubungan yang mesra, hubungan yang intim. Supaya apa? Supaya apa yang dia punya anaknya juga bisa menikmati. Amin. Ya. Kemudian apa? Kemuliaan datang. Hadirat Tuhan itu menjadi nyata. Ada damai, ada hikmat, ada kuasa. Ya. Jadi kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, perubahan mindsetnya apa? Pujian ini bukan tujuan akhir. Pujian bukan jalan masuk untuk menuju kemuliaan. Ya. Jadi pujian itu mengubah atmosfer yang itu. Seperti tadi Paulus dan Silas, penjara jadi tempat mujizat. Amin. Yosafat, amin. Dan perang jadi kemenangan. Amin. Ya, rumah kita menjadi rumah makmur, rumah yang penuh mujizat, penuh damai sejahtera. Amin. Keluarga kita keluarga yang dipulihkan, keluarga yang penuh dengan penyediaan, tidak pernah kekurangan. Amin. Ya. Dengan puji-pujian, rumah tangga kita berubah, bisnis kita bisa berubah. Amin. Bahkan hati seseorang pun bisa berubah dengan puji-pujian. Amin. Ya. Kesaksian waktu kami menyembah, ya, waktu kami menyembah Tuhan, ya, di beberapa tempat pernah kita lagi naikkan pujian, di luar sana ada seseorang yang mendengar puji-pujian dan dia rasakan ini sesuatu hal yang berbeda dan dia ingin mengenal siapa yang kita puji dan sembah. Akhirnya apa? Dia ketemu kita dan kita ceritakan tentang pribadi itu dari Yesus Kristus dan dia mau terima itu. Luar biasa kan? Ya, dia dari kepercayaan lain. Dan hari ini dia menjadi seorang suami anak pendeta. Ya. Ketika kami menyembah, seorang ibu yang rindu anaknya yang nakal, anaknya yang nggak bisa diatur, itu melayani Tuhan. Ya. Yang terjadi apa? Ya, tiba-tiba dia bilang, Pak Sam, nggak lama itu, anakku memang nggak ke gereja kita, tapi dia melayani di gereja yang besar. Dia main musik, main drum. Nah, biasa. Suatu ketika kita memuji dan menyembah bersama dengan seorang oma, ya kan, anakku putuku ki beling bakal wis bakal karuan. Enggak ada nakal. Dia belum terhubung aja dengan Tuhan. Ya, ketika kita memuji dan menyembah, hari ini dia jadi pemain musik gereja. Amin. Ya, berubah hatinya. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita menyembah, memuji dan Tuhan, kita sedang mengakses kerajaan surga. Kita sedang mengakses hatinya Tuhan. Kita sedang membuka perbendaharaan surga. Dan itu semua dinyatakan dalam kehidupan kita. Dipenuhi. Tuhan mau, Bapak kita mau kita mengalami itu semua. Amin. Ya, kita tidak menunggu suasana baik untuk kita memuji. Nanti dulu aku lagi pusing, aku lagi nggak ada waktu, nanti muji-muji. Ya. Tapi letakkan segala sesuatu yang menjadi beban itu di hadapan Tuhan. Puji dia, sembah dia. Amin. Sehingga suasana itu akan berubah. Bisnis kita akan berubah. Rumah tangga kita akan berubah. Amin. Nah, kunci itu sudah ada di tangan kita. Amin. Ya. 2 Korintus 3:18 berkata seperti ini. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kita diubah dari kemuliaan. Kenapa dari kemuliaan? Karena kita sudah terima kemuliaan itu. Kemudian kepada kemuliaan lagi, hidup kita meningkat gitu. Amin. Ya, tidak perlu menunggu kita cari-cari KKR ibadah yang besar, ibadah yang wow, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu menunggu suasananya khusyuk, atau kita ke tempat yang sepinya malah berdiri. Ya, tapi kita bisa mulai dari sekarang. Amin.
Ya, jadi pujian adalah kunci yang selalu ada di dalam genggaman kita. Ya, setiap saat kita bisa lakukan. Amin. 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 Nah, mulai ubah pola pikir kita. Kita tidak memuji kalau kita merasa baik. Kita memuji untuk mengubah segala keadaan yang tidak baik itu. Amin. Amin. Pujian itu kita ubah. Pujian itu bagian dari kecil kita ubah menjadi pujian adalah ternyata akses untuk kita masuk ke kerajaan surga. Ya, kita rubah pola pikir bahwa kita mencari jawaban-jawaban melalui pujian, tapi enggak. Kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, nah, mari kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan bersama-sama. Baik berdiri ya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku memiliki kunci pujian penyembahan. Aku memiliki kunci pujian dan penyembahan. Aku membuka akses ke hadirat Tuhan. Aku membuka akses ke hadirat Tuhan. Surga terbuka atasku. Surga terbuka atasku. Hikmat, damai dan kuasa Tuhan Hikmat, damai dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku. mengalir dalam hidupku. Aku tidak hidup dari keadaan. Aku tidak hidup dari keadaan. Aku hidup dari hadirat Tuhan. Aku hidup dari hadirat Tuhan. Aku diubahkan Dan aku diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, mari kita memuji Tuhan ya, dan puji-pujian, rasakan bahwa kita memuji pada Bapa kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ambil kelimpahannya daripada Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau segerakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, matahari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
habisnya kasih karamamu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih karamaku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku Gereja Tuhan atas suara buat hari yang kau beri, karena kebaikan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku pada yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Sadar pada hati baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur bagimu. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, Amin ya Tuhan. kasih dan Yang ada di surga menjadi kita anaknya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Hati kita berikan tumbang kepada Tuhan, hidup kami baru, hidup kami pulih. Bukan sebagai mana besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. besar setiamu.
kasih Tuhan. Kami sudah memperoleh apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Amin. Kesehatan, pemulihan, pelimpahan, kekayaan, apapun itu Tuhan. Segala yang ada di surga itu menjadi milik kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mengajarkan kami bagaimana kami mengagungkan Kau, memuji, menyembah Engkau. Adalah suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kami menerima semua yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdiri dalam iman. Bukan hanya berdoa, tetapi kami mau mendeklarasikan kebenaran-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang membuka langit, dan kami adalah umat yang hidup di bawah langit yang terbuka. Dalam nama Yesus kami nyatakan, setiap langit yang tertutup atas hidup jemaat-Mu terbuka hari ini. Amin. Setiap kekeringan rohani diubah menjadi aliran hadirat Tuhan. Amin. Setiap tekanan digantikan dengan damai sejahtera daripada surga. Amin. Wah, bikin kami diperbarui. Kami hidup tidak terbatas. Kami hidup berdasarkan iman. Hari ini kami memilih hidup dari realitas surga. Amin. Bapak, kami berdeklarasikan saat kami memuji Engkau, pintu-pintu terbuka, hadirat-Mu turun, kuasa-Mu bekerja. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Pikiran kami diperbarui, hidup kami diubahkan. Amin. Dalam nama Yesus kami lepaskan hari ini hikmat surga atas setiap keputusan, terobosan atas setiap pergumulan, Amin. kesembuhan atas setiap sakit penyakit, Amin. pemulihan atas setiap keluarga, Amin. kelimpahan atas setiap kebutuhan. Amin. Kami perkataan hari ini, kerajaan Allah datang. Amin. Kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di Yes. surga. Dalam Amin. hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis kami. Bapa, menjadikan kami penyembah yang sejati, Amin. yang tidak tergantung keadaan, yang Yes. tidak berhenti memuji, yang Amin. hidup dalam hadirat-Mu setiap hari. Amin. Kami deklarasikan kami adalah pembawa atmosfer surgawi. Amin. Kami adalah pembuka portal hadirat Tuhan. Amin. Kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Dan mulai hari ini, hidup kami naik level. Iman kami bertumbuh. Hadirat-Mu nyata dalam Amin. kehidupan kami. Sekarang mulai terima berkat daripada Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dan mengalir melalui hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.